puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat juga kita ajukan kepada junjungan kita dengan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk saudara dan teman-teman yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau Bapak Moreno Suprapto DPR RI. Beliau memang kebetulan lagi ada acara safari Ramadan ya Pak, ke kabupaten kota, dan ini saya memang minta secara langsung kepada beliau untuk bisa bertatap muka dan bertemu secara langsung dengan Bapak Moreno, karena bagaimanapun juga ada program yang selama ini sudah bisa tersalurkan di Tulus Rejo. Untuk itu sengaja saya mengundang teman-teman RW maupun tokoh masyarakat di Tulus Rejo untuk bisa bertatap muka, berdialog dan diskusi. Mungkin nantinya ada manfaat yang kita peroleh, dan mungkin juga insya Allah ada program-program beliau yang bisa disalurkan ke kelurahan kita, dan itu adalah tujuannya. Terima kasih Bapak-bapak semua setia menunggu beliau bagaimanapun juga jadwalnya jam 4, tapi karena sesuatu hal beliau tetap komitmen untuk hadir, dan kita juga komitmen untuk mendukung. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Moreno beserta Bapak Waka DPRD Kota Malang dan rombongan. Untuk itu waktu saya serahkan kepada beliau untuk secara langsung kita bisa mendengar beliau menyampaikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pakai masker ya, sesuai protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asad selaku tuan rumah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di sini. Mungkin ada ketua RW juga yang turut hadir. Sahabat-sahabat saya mungkin yang dari pengurus Partai Gerindra Kota Malang, dan juga teman-teman yang dari Jakarta yang telah ikut ke Malang. Hadiran saya malam ini adalah dalam rangka salah satunya kegiatan reses Pak ya. Dan sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri, nama saya Moreno Suprapto, DPR RI Dapil Malang Raya Pak. Alhamdulillah dari beberapa titik kecamatan se-Malang Raya kita sudah ada beberapa program yang kami perjuangkan dari aspirasi, salah satunya panjenengan semua juga, PJUTS, penerangan jalan umum solar tenaga surya, dan juga ada beberapa wisata kampung, ada di Lokwaro juga, beda titik tapi di kabupaten juga ada beberapa program mungkin yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya sangat berharap mendapatkan aspirasi kembali terutama dalam malam ini, sehingga kiranya dalam rangka reses kegiatan malam ini saya bisa mencatat sesuatu yang saya bisa koordinasikan dengan kementerian yang ada di komisi saya. Komisi saya itu adalah Komisi 7, bermitra dengan Kementerian Energi dan juga Sumber Daya, Pertamina, dan juga Riset, Inovasi, LIPI, Badan Tenaga Nuklir, dan juga ada lembaga penelitian. Mungkin bisa bersinergi dengan khususnya Kecamatan Lokwaro. Monggo saya persilakan kembali ke Pak Asad, dan Pak Asad bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya punya kegiatan lain dan bisa menyempatkan waktu. Saya sangat berterima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Moreno atas sambutan dan penyampaian pada materi malam ini. Monggo Bapak-bapak, karena ini kita sambil nyantai sifatnya, kita diskusi ringan. Nantinya mungkin ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada beliau terkait beliau adalah wakil kita di pusat. Bagaimanapun juga kita punya kolega ataupun jaringan yang terkait dengan program di wilayah kita. Kemarin kita sudah dapat dari manfaat adalah salah satunya solar cell, walaupun itu terbatas. Maka untuk itu saya sengaja mengundang panjenengan semua agar ini kita bisa berinteraksi dengan baik, tanya jawab sepuas-puasnya. Artinya sak belengirin nanti biar Pak Moreno yang jawab. Itu harapan kita, dan harapan kita semua adalah apa yang disampaikan aspirasi kita itu insya Allah bisa ditindaklanjuti oleh beliau. Begitu ya Pak ya. Oke, monggo dari siapa dulu yang mau tanya? Saya Ibu Kunanti dari Setiabudi, Ranting Klojen, Gerindra. Iya. Saya sebagai mau istilahnya curhat juga ya Pak ya. Saya selaku orang tua, kan saya juga tidak bekerja, suami saya juga kena PHK. Saya mau masukkan sekolah di universitas, tapi terbentur oleh biaya. Kemarin di NUPTN tidak masuk. Terus kalau yang mandiri itu dikenakan biaya di UB 750. Terus akhirnya sekarang kita mendaftarkan di Poltekkes. Saya minta tolong jadi saya supaya meringankan orang tua seperti saya ini. Jadi supaya anak saya nggak frustasi kalau nggak sekolah gitu. Soalnya anak saya di kesehatan di Mandiri itu Bapak, jadi saya minta pertolongan jadi supaya anak saya supaya masuk yang diinginkan, supaya dia sekolah lagi. Jadi saya menginginkan itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Cukup ya Bu ya. Nama saya Bambang, Ketua RW 11. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moreno bahwa sebelumnya saya sudah mendapatkan 2 titik lampu penerang jalan, solar cell. Terima kasih Pak. Namun hari ini kita masih membutuhkan lagi itu Pak. Setelah kita tunjuk itu, jadi ada di dekat portal itu, sungai itu ada. Jadi ada 3 titik lagi Pak Moreno. Kira-kira bisa terkabulkan. Ya. Insya Allah saya berdoakan itu semoga bisa mendapat kelancaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, RW 10, Kelurahan Trusejo, Jalan Kendal Sari, Malang, Indonesia. Jawa Timur ya belum Pak? Jawa Timur. Yang pertama kami mengusulkan dan menyampaikan kepada Bapak Moreno kegiatan di lingkungan kita. Yang pertama mengenai tentang aspal 300 meter sepanjang masih gelombang-gelombang. Yang kedua, di wilayah kita ini kalau bisa minta prona di lingkungan Kendal Sari RW 9 dan 10 kurang lebih 90% belum ada yang sertifikat. Jadi dari sesepuh kita sudah meluncur ke anak, jangan sampai nanti sampai sekarang ini belum dapat sertifikat. Yang ketiga, khususnya di lingkungan kita ini mengenai urban farming lah.
kegiatan urban farming ini, ibu-ibu penggerak PKK khususnya di RW 910 ini untuk membutuhkan bibit biar nanti bisa serentak di lingkungan kita khususnya di RW 10. 3 itu saja Pak yang saya sampaikan kepada Bapak kita dari DPR RI Indonesia. Itu saja sambutan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita batasi dulu, selanjutnya pertanyaan 1 sampai 3 biar dijawab oleh Bapak Murid. Monggo. Yang pertama tadi terima kasih atas masukan dan aspirasinya Bu Nanti. Tapi tadi saya pada saat pembukaan terlewat itu bahwa saya didampingi sahabat saya juga, kader kita dari Partai Gerindra, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Rimza dari Dapil Klojen. Alhamdulillah beliau juga mungkin bisa ikut mendengar aspirasinya dari masyarakat Kecamatan Lokwaru malam ini. Ibu nanti coba saya intip di Kementerian Mendikbud apakah ada beasiswa, dan juga mudah-mudahan dari sisi nilai putra bisa mendapatkan beasiswa, karena beasiswa ada kriteria-kriterianya. Nah, mungkin apabila ada penambahan dari Bapak Rimza terkait beasiswa, silakan. Terima kasih Pak Moreno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau izin Bu untuk interaktif Pak. Yang di Poltekkes ya Bu. Sekarang masuk di semester berapa? Nggak mau masuk. Besok ujian tanggal 4. Oh, baru tes tanggal 4. Iya, di Unipro sudah terlambat karena HP-nya kan udah nggak bisa. Oh iya. Saya dibantu nanti kontak personnya sambil nunggu mukjizat dari Pak Moreno dan ditanyakan dari Kementerian Pendidikan. Saya bantu dari tingkat daerah. Nanti saya dibantu kontak personnya terkait Poltekkes ya Bu. Apapun yang bisa dibantu dari segi daerah Kota Malang khususnya akan saya bantu terkait itu. Jadi saya dibantu kontak personnya. Itu aja. Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa kontaknya dikasih ke beliau, terus ada diskusi, dan saya juga akan intip dari pusat kira-kira apa yang bisa disinergikan ya Pak. Pak Bambang, alhamdulillah sudah 2 titik, sudah ada yang diterangi, dan juga ada permohonan berikutnya 3 titik gitu Pak. Ya mudah-mudahan di program yang berikutnya kita bisa merealisasikannya. Bismillah. Urban farming ya Pak. Ya Pak Slamet. Pak Slamet ini ada 3 ada. Jadi pertanyaan ketiga ada 3 ya Pak Slamet ya. Pertama itu jalan. Alhamdulillah saya didampingi Pak Rimza. Kalau itu mungkin ramahnya beliau dengan wali kota khususnya. Beliau akan mengingatkan ke wali kota, pemerintah kota setempat khususnya di sini, dan juga urban farming. Nah, nanti bisa apa yang disinergikan dari beliau sama khususnya dari pusat ataupun provinsi, dan juga yang ketiga tadi apa ya, sertifikat Prona ya. Iya, oke. Mungkin bisa sinergi dengan fraksi Partai Gerindra yang ada di DPRD Kota Malang yang bermitra dengan badan sertifikat itu ya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan Pak Rimza, ada tambahan? Terima kasih. Meluruskan Pak Masya Allah. Urban farming. Pak Slamet. Pak Slamet. Oh ya. Untuk Pak Slamet meluruskan apa yang disampaikan terkait jalan dan urban farming. Kami di DPRD Kota Malang khususnya dari fraksi Gerindra sudah sepakat dan sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari partai. Ada Pak Arsad juga nanti, jadi bisa ada Mas Mirza dan lain sebagainya. Nanti dikomunikasikan saja Pak, karena itu sudah masuk dalam kamus pokok pikiran yang kami lantunkan kepada teman-teman yang ada di kelurahan maupun RW dan lain sebagainya. Apapun program-program yang tidak dimasukkan dalam musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, musrembang kota,
dan lain sebagainya akan ditampung dari teman-teman dewan. Dari teman-teman dewan ada 45 dewan, khususnya di Lowaru juga ada 9, yang dimana alhamdulillah Partai Gerindra dapat 1 kursi di Lowaru yang nantinya akan memfasilitasi apa-apa yang aspirasi masyarakat maupun warga dari Kecamatan Lowaru yang tidak tersampaikan lewat musrembang kelurahan, kecamatan maupun kota akan disalurkan lewat aspirasinya akan disalurkan lewat pokok pikiran yang ada di DPRD. Nanti akan kami komunikasikan lewat teman-teman partai yang ada di Lowaru, dibantu Pak Arsad, Mas Mirza, supaya apa-apa yang tidak tertampung di dalam musrembang kot maupun kecamatan akan coba kami rundingkan, dan mana-mana yang urgent akan kami dahulukan. Jadi mohon maaf, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang urban farming juga kebetulan juga masuk dalam kamus pokok pikiran, nanti bisa dikolaborasikan, Pak. Tapi mohon maaf, mohon izin, apa-apa yang diurgensi memang akan kami dahulukan, Pak, karena kepentingan bersama. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Jawaban sudah disampaikan baik oleh Bapak Mulino selaku Dewan Pusat maupun Bapak Waka, beliau adalah wakil Ketua Dewan di Kota Malang. Nah, mungkin apa yang sudah disampaikan beliau terkait dengan beberapa pembangunan bisa dikomunikasikan secara langsung maupun juga nanti bisa via saya juga bisa. Tapi mungkin enaknya langsung yang nomornya video betul. Jadi ini gini, karena kita juga belum berbuka puasa. Sambil nyantai, pertanyaan diskusi, harapannya adalah soto Banjarnya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moden itu nonton titik saling maris-maris mangan. Jadi Pak, ini ada pertanyaan sudah antri, kita batasi 5. Monggo beliau sampaikan sendiri nama. Jesse, saya ketua RW 01. Tepatnya lingkungannya di Bacara di bawah, Pak Marino. Kalau yang lampu solar itu kami belum dapat. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di RW 1. Yang kedua pertanyaannya gini, Pak. Permasalahan pendaftaran untuk putra putri warga yang mau masuk ke SMP negeri. Jadi kebetulan untuk wilayah kami dan insya Allah juga Kedaung itu untuk mau daftar ke SMP negeri ini kemungkinannya kecil, karena dari jarak juga di tempat kami tidak memenuhi syarat. Apalagi saya kemarin dapat info zonanya juga dipersempit, zonanya kecamatan. Nah, sedangkan kalau kecamatan hanya SMP 11, ketiga SMP, nah itu otomatis tambah jauh lagi. Nah ini mohon, nah ini karena harapan sebenarnya, harapan dari warga itu kalau bisa anaknya masuk ke negeri. Nah pertimbangannya juga mungkin dari sisi biaya bisa teratasi. Jadi itu mohon untuk bisa bantuan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Terima kasih Pak Marino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu atau nanti kalau bisa 3 sini 1 tetap ada tambah lagi di RW 01. Alhamdulillah yang saya cari Koike itu tim saya atau bagaimana untuk untuk ada 2 permasalahan yang tadi Bapak sampaikan. Yang kedua itu mengenai zona dan juga permohonannya harapannya untuk masuk di sekolah negeri Pak ya, terkait biaya. Untuk zona itu saya mungkin komunikasi dengan Pak Menterinya di pusat bahwa masukan yang langsung dari masyarakat di tingkat 2 kota maupun kabupaten itu adalah zona itu jangan sampai dipersempit gitu ya Pak. Nah, mungkin ada jalan keluar dari Pak Rimza yang mungkin bisa disampaikan ke sekolah di sini dan wilayahnya. Mohon tambahannya. Terima kasih. Pak Desi, tahan dulu, Pak Marino makan dulu. Sampai makan nggak Pak? Kalau dingin ya, nanti. Oke. Terima kasih Pak Ketua RW 1 Pak Jesse. Ya. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Marino dan mau dibantu memang Pak Marino
terkait masalah zonasi ini adalah masalah nasional saya kira. Jadi dari pemerintah Kota Malang sendiri sistemnya masih belum tuntas Pak, masih belum berhasil. Saya sangat mengkritik terkait itu, dan ini adalah jadi masalah tahunan terkait zonasi, dan insya Allah di sini hadirnya Pak Murino sebagai bantu loncatan terkait komunikasi dengan Pak Menteri nanti terkait zonasi di daerah adalah sangat carut marut terkait itu. Sistemnya masih belum berhasil. Nah, maka dari itu untuk teman-teman dari masyarakat khususnya di Lokwaru RW 1 Pak Desi, adapun kendala yang nantinya akan terjadi pada saat pendaftaran zonasi bisa langsung disampaikan, karena kita membuka fasilitas terkait masalah SMP tadi Pak. Masalah zonasi kami membuka kayak kalau bencana itu kayak posko Pak. Kami juga akan membuka posko itu di gedung Dewan nanti. Apapun masalah yang ada terkait masalah zonasi bisa langsung sampaikan, akan kami fasilitasi langsung bertemu langsung dengan teman-teman dinas pendidikan. Dan nantinya pasti akan ada jalan keluar, itu yang paling penting. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Baru khususnya bisa langsung sampaikan, langsung pasti ada pada saat pemilihan calon pendaftar yang masuk zonasi atau tidak, itu teman-teman Dewan pasti ada di kantor Pak, karena ribuan aduan pasti terkait itu, dan kami akan setia melayani masyarakat Kota Malang khususnya teman-teman kecamatan Lowwaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak minta sesuatu yang terlalu spesifik Pak, karena saya sendiri ASN. Saya sendiri pelayan, masa pelayan kok minta? Justru pelayan, ayo masyarakat saya bisa melayani apa? Kebetulan saya juga di Litbang Pak, di Litbang Pertanian. Karena itu pada malam hari ini saya tidak minta, saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Pengalaman saya kira-kira bekerja 30 tahun Pak, yang 20 tahun diantaranya banyak berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Karena itu sebenarnya ada 119 poin ini Pak, tapi saya pilih 2 saja, saya sampaikan sekarang. Yang pertama, prinsip bisa nggak ya kita entah dari jalur Dewan atau dari eksekutif, itu programnya membuat masyarakat produktif. Istilah Maduranya empowerment. Pengalaman saya Pak, maaf jangan dilaporkan Pak ya, yang terjadi adalah empowerment. Program kita itu empowerment, memperdaya masyarakat, bukan memberdayakan. Ya memang mungkin bukan tujuannya seperti itu, tapi dampaknya pengalaman seperti itu Pak. Jadi kembali lagi, bisa nggak ya kita bikin program yang membuat masyarakat menjadi produktif, tidak gini Pak ya. Tentu dalam hal tertentu boleh saja, mungkin memang diperlukan seperti itu. Pengalaman saya membina milenial di beberapa tempat Pak, kalau hanya bikin masyarakat mau kerja, produksi sesuatu bisa Pak, gampang itu. Orang nggak disuruh kan juga cari makan tetap, nggak perlu disuruh-suruh toh. Nah persoalannya adalah saya itu takluk, saya sudah nggak sanggup kalau membuat masyarakat itu berkelompok. Ini terkait dengan poin yang kedua, bisa nggak ya kita menghidupkan kembali keindonesiaan kita. Balik lagi, maaf Pak, saya nggak minta spesifik, saya hanya berbagi pengalaman saja, dan itu pun saya ambil pokok-pokoknya yang kalau didiskusikan bisa 5 tahun nggak selesai nih. Selama masa dengan di DPR malah sudah selesai habis. Begitu, ada 2 Pak, produktif. Nah, kemudian yang produktif, saya kira perlu konsep yang jelas, tegas, dan didampingi berkelanjutan Pak. Bukan hanya misalnya urban farming nih, setor bibit ulang, ya selesai Pak, selesai. Baik, saya lanjutkan tadi Pak. Sebenarnya kalau nggak salah dulu masa Orde Baru, potensi swadaya masyarakat itu 20% dari APBN.
tapi itu mati begitu kita lulu, kita juju dengan bantuan yang tidak jelas. Balik tadi membuat masyarakat produktifan itu Pak, oke, bantuan memang diperlukan, iya, tapi didampingi yang benar, kemudian petugas pendampingnya kompeten, dan itu artinya jangka menengah dan panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek selesai Pak, habis gitu. Kebetulan kalau jenengan mungkin pernah dengar 3G Pak, 3G Glenco Gogreen, ya, kebetulan saya ikut mendampingi. Masyarakat gampang sebenarnya, asal didampingi jadi Pak, nggak pakai uang Pak, awalnya nggak pakai uang, jadi sampai tokohnya dapat 15 dunia, 15 besar dunia, dapat Kalpataru, ya karena didampingi saya kira, dampingi yang jelas, didekati begitu, bukan hanya sekedar bantuan terus selesai, itu nggak akan jadi. Saya minggu tadi dari Pak siapa tadi, yang urban farming siapa tadi? Urban farming kan? Pak Slamet ya? Pak Slamet, di kami itu ada salah satu tugas untuk menyelamatkan sayur lokal Pak. Ya. Dimana kalau kami sendiri nangani nggak akan mampu. Kalau ada masyarakat yang mau, silahkan pakai singkat Pak. Dimanfaatkan, dilestarikan, jangan sampai punah. Kalau kami cuma 8 hektar kena dari di sini, diajukan saja, nggak apa-apa. Apakah RW atau mungkin sampai keluar monggo, nggak apa-apa. Tapi catatannya jumlahnya nggak bisa banyak, yang bisa banyak jenisnya Pak. Tapi lokal ya, bukan hibrida yang kayak di kios petani itu, monggo Pak. Apa dikoordinir sekalian di tingkat kelurahan, ya boleh saja, sehingga mungkin jumlahnya nggak banyak. Itu boleh, nggak apa-apa, monggo. Kita siap, malah saya mendeklar itu kantor saya itu kantornya petani, saya pelayannya. Jadi juragannya ya jenengan itu, saya pelayannya. Saya kira sementara itu dulu Pak, nanti biar yang tadi adalah banyaknya masukan-masukan dan pertanyaannya garis besar bahwa memungkinkan nggak masyarakat kita menjadi lebih produktif, memberdayakan, bukan diperdayakan ya, memberdayakan. Ini menjadi satu masukan buat saya Pak, yang sepengetahuan saya adalah dari mulai beberapa program itu, contohnya bibit ya, kita tidak hanya coba mengasih bibit saja, tapi bagaimana pengawalan sampai pembinaan. Nah, di sini menjadi catatan penting bahwa monitoring juga penting, dan bagaimana mengajak masyarakat untuk produktif Pak. Saya rasa dengan handphone ini saja kita sudah bisa lebih produktif ya, network dan juga komunikasi, dan juga sekarang ada grup WA, bagaimana di daerah Lokwaru itu bibit, mungkin dari beberapa bibit ataupun dari sektor-sektor lainnya, ataupun kelebihan-kelebihan dan potensi-potensi lainnya, maupun destinasi wisata. Nah, kita bisa memaksimalkan dari mulai handphone kita, tapi itu pun tidak cukup. Mungkin salah satunya adalah pembinaan. Ini menjadi catatan penting, bagaimana mungkin kalau kita akan diskusi, Bapak bilang nggak akan sampai habis, tapi menjadi catatan penting bahwa di Kementerian Pusat itu bukan hanya menebar program, tapi memonitoring bahwa apa yang ditebar itu sinkron dan cocok dengan kultur dan kebutuhannya daerahnya masing-masing. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Mungkin cukup ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semua. Mohon izin menyampaikan beberapa hal. Tapi kalau Bapak Profesor ada berapa 100 buku Pak ya? Saya ada 200 lebih. Kita karena Komisi 7. Mas, namanya siapa? Oh, nama saya Hanum, Ketua RW 7. Ya. Sama dengan Pak Asad, Ketua RW. Jadi yang saya sampaikan hanya berhubungan dengan Komisi 7. Jadi berkaitan dengan energi. Ya, berkaitan dengan energi, salah satunya adalah listrik. Di masa pandemi ini kan ada kebijakan pemerintah
tentang penurunan tarif dasar listrik atau keringanan pembayaran listrik, terutama yang 450 ya volt sampai dengan 900 ya. Tapi kenyataan di lapangan itu tidak semuanya. Jadi hanya beberapa, memang ada, betul memang ada. Tapi dibanding yang tidak dapat subsidi, tidak dapat keringanan ataupun pembebasan, ini lebih banyak. Ya ini padahal ini kebijakan pemerintah, sedangkan pelaksana ada PLN. Kenapa PLN tidak menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah? Padahal banyak warga masyarakat yang masih menggunakan listrik dengan berdaya 900 watt. Saya coba konfirmasi, alasannya adalah mereka mengambil data itu dari masyarakat yang masuk dalam daftar penerima BLT atau PKH atau bansos. Sedangkan yang tidak masuk daftar itu tidak dapat. Alasannya itu, jadi disinkronkan datanya. Nah ini kan tebang pilih nggak sesuai apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui Bapak Presiden. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi sudah saya sampaikan dengan solar cell. Terima kasih Pak, kami apresiasi sekali. Ini penerangan jalan sudah tidak tergantung dengan listrik, jadi dengan energi solar cell sudah sangat menerangi kebutuhan masyarakat, terutama di malam hari. Nah usulan kami ini mungkin nanti bisa kedepannya dikembangkan lagi, bukan hanya PJU atau PJL, tetapi juga kebutuhan yang lain, terutama sekolah, dan sekolah sekarang kan banyak daring. Ketika listrik mati, maka apalagi pas ujian, berantakan semuanya. Nah apabila ini solar cell juga diberikan kepada sekolah-sekolah, ini akan sangat membantu, minimal di servernya itu minimal. Nah kedepannya setelah sekolah mungkin instansi pemerintahan seperti di kelurahan dan sebagainya, sehingga kegiatan pelayanan masyarakat akan tertangani dengan baik. Dan PLN sebagai penyuplai sumber listrik tidak semata-mata. Jadi sekarang ini listrik kan dimonopoli PLN. Kalau kita bicara air, ada PDAM, ada HIPAM, dan banyak yang lain. Juga kita bicara telekomunikasi. Sekarang dulu Telkom aja, sekarang ada Indosat, ada Excel, dan macam-macam. Tapi listrik masih PLN, sehingga kita sangat tergantung dengan PLN. Kemudian bisa dikembangkan lagi dengan riset teknologi tepat guna. Barangkali ada kajian-kajian ilmu terapan yang bisa diserap masyarakat, sehingga dengan alat sederhana yang bisa dilaksanakan masyarakat juga bisa menggunakan solar cell. Seperti dulu ketika sumber daya air masih banyak, bisa menggunakan listrik dengan tenaga air ketika arusnya masih bagus, masih besar. Sekarang sungai sudah menjadi selokan, jadi kecil, sehingga menciptakan listrik dari sumber daya air sulit. Nah mungkin karena energi surya ini kan tidak terbatas, nah itu bisa dimanfaatkan. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan sesuai bidang Komisi 7, yang lainnya mungkin kita pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di Komisi 7 PLN, betul Pak, jadi 450 volt sampai 900 volt. Nah di situ ada subsidi. Nah subsidi berdasarkan data dari Kementerian Sosial, tapi datanya juga nggak akurat, kami tahu itu biasa. Jadi kebanyakan di DPR RI itu kita bilang PLN ini kita minta datanya lebih diakuratkan lagi. Ini akan saya bawa dan ke pusat. Tadi sudah saya rekam, mohon maaf Bapak, saya nggak perlu sebut namanya di situ, tapi ini saya kirim ke Direktur PLN tadi langsung, biar mendengar langsung bagaimana suara yang di masyarakat bawah itu seperti apa. Dan yang kedua Pak, PJUTS, betul PJUTS itu alhamdulillah sudah bisa dirasakan, tapi bagaimana bisa ditingkatkan lagi. Contohnya untuk sekolah ya, apabila sekolah mengalami masalah dan pada saat ujian belajar mengajar menjadi hambatan. Nah mungkin bisa disinergikan apakah sekolah bisa mendapatkan energi solar gitu. Itu kami sudah sempat membahas Pak sama Kementerian SDM bahwa di masjid, fasilitas umum, intinya tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya, dan sekolah kita mengusulkan untuk mendapatkan support teknologi seperti PJUTS tenaga surya. Terima kasih atas masukannya Pak. Cukup? Udah 5 tadi ya? Iya.
Oke, Bapak-bapak, saya rasa apa yang sudah disampaikan beliau pada dasarnya mungkin sudah cukup dimengerti. Kalau belum puas pun nanti bisa disampaikan. Ibu nanti ya kemudian beliau langsung tahu kenal, cukup kenal. Jadi saya rasa cukup. Mungkin pertanyaan yang masih disimpan, jangan khawatir. Nanti Bapak Moreno akan menjadwalkan lagi datang ke wilayah kita terus saja. Mohon tepuk tangannya untuk teman-teman semua. Iya, insya Allah. Jadi kita bisa berinteraktif lagi. Nah, aspirasi yang sudah disampaikan juga perlu sangat kita pertanyakan. Kira-kira betul-betul dibawa sama beliau apa tidak? Itu penting untuk kita selaku tokoh masyarakat. Dan pentingnya anggota dewan adalah merealisasi daripada tujuan para tokoh masyarakat, kan gitu ya Pak. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua, karena waktu juga terbatas, ini sudah ada yang mau taraweh, mungkin acara bisa kita akhiri cukup. Untuk selanjutnya saya minta Bapak Alek untuk memberikan akhir acara, yaitu dengan doa agar kita semua selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala bi'idznillah wa bi'idznallahi ta'ala jalla jalalah wa taqabbal du'aina wa du'aikum hajatina wa hajatikum bi barakati al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Mujibus Sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina amahu wa yukafihi bimazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrata a'yunina wa sahibu safa'ah ila yaumil hisab nabiyina wa rasulina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna minal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi umurana, barik lana hajatina, barik lana awwalina wa awwalikum. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abudana wa du'aina wa du'aikum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.